八荒掌。楚云飞送来黑铁，只怕有数千斤之重吧？居然敢来此闹事！哼，秦渊要抽手，青年是不是楚云飞已然？他居然不知道。莫急，楚云渊这明显是想杀人夺法，是我与家无秦渊之仇。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Wanji Zezun atau Kaisar Segudang Alam, episode 1-3 season pertama. Sedikit sinopsis, 7 tahun lalu, Chu Yanfei dan keluarganya dihianati dan diasingkan di lembah Raja Pengobatan Zhangzhou. Dalam 7 tahun terakhir dan usahanya sendiri, dia itu menjadi orang yang kuat dalam dunia kultivasi. Setelah itu dia pun kembali ke kampung halamannya untuk membalas dendam dan bersumpah untuk menemukan kebenaran tentang apa yang telah terjadi ketika 7 tahun yang lalu. Namun dalam prosesnya itu dia berulang kali ditentang oleh banyak orang. Setelah penyelidikan yang sulit, dia pun terkejut bahwa orang di balik kejahatan itu sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab atas kekaisaran. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Kaisar Segudang Alam. Scene dimulai dengan sebuah penjelasan dari narator yang menjelaskan bahwa di benua Zhangzhou yang sangat luas ada makhluk abadi yang hidup di Gunung Yuanku, dan ada juga makhluk abadi yang hanya tinggal di gua-gua. Semua orang di dunia sangatlah merindukan keabadian. Mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk mengejar jalan menuju keabadian. Simbali pada suatu malam yang suram, terlihat sebuah pertarungan antara Chu Tianxing bersama dengan istrinya melawan sekelompok orang misterius yang mengenakan masker. Istri Chu Tianxing tampak menggunakan sebuah jurus api es membakar surga, dan Chu Tianxing sendiri menggunakan jurus Dewa Surgawi berlengan emas untuk menyerang sekelompok pria misterius itu. Sayangnya karena mereka berdua semakin terpojok, alhasil kedua pasangan itu pun memutuskan untuk menyelamatkan anaknya yang bernama Chu Yanfei. Sementara mereka berdua akan berusaha menghadapi para musuhnya. Sebelum menjauhkan anaknya dari tempat itu, Chu Tianxing memberikan sebuah pusaka keluarga Chu, yang mana Chu Tianxing sendiri masih belum bisa mengendalikan pusaka ini secara penuh. Kemudian Chu Tianxing memberikan pesan, mulai pada saat itu Chu Yanfei harus berjalan dengan caranya sendiri tanpa ditemani ayah dan ibunya. Tanpa rasa ragu, Chu Tianxing dan istrinya pun langsung melemparkan Chu Yanfei ke arah jurang demi membuatnya terus bertahan hidup. Setelah dilemparkan ke jurang, Chu Yanfei sama sekali tak mampu menahan tangisnya, karena ia tak rela berpisah dengan kedua orang tuanya. Pada saat yang bersamaan, tampak sekelompok orang misterius secara bersama-sama memberikan serangan kepada Chu Tianxing dan juga istrinya. 八荒掌。 7 tahun kemudian, di Villa Yunhai yang sebelumnya milik keluarga Chu, sekarang sudah dikuasai oleh Qin Yuan, yang dulunya adalah pelayan dari Chu Tianxing. Di sana terlihat banyak tamu dari 9 sekte abadi dari Kekaisaran Tianwu, yang mana mereka itu menghadiri ulang tahun dari Qin Yuan. Beberapa tamu yang hadir memberikan bermacam-macam hadiah untuk Qin Yuan. Diketahui Qin Yuan ini telah diangkat menjadi Marquis Yunhai pada 7 tahun yang lalu, dan diberi gelar Marquis Mengli pada 3 tahun yang lalu. Qin Yuan ini sudah mencapai setengah langkah menuju ranah alam Yaundan. Seseorang yang sudah berada di ranah alam Yaundan, maka orang itu bisa hidup sampai berumur 200 tahun. Juga sudah menjadi sosok yang tak tertandingi di dunia kultivasi. Di saat itu, tampak seseorang pria bernama Tan Shihai yang berasal dari Kekaisaran Tianhe. Ia memberikan kayu jiwa yang sudah berusia 1000 tahun kepada Qin Yuan. Menurut Qin Yuan, jika dirinya menggunakan kayu jiwa itu, maka ia memiliki kesempatan untuk mencapai alam Yuandan secara penuh. Dan setelah mencapai alam Yuandan, kultivator besar dari 5 sekte di Kekaisaran Tianwu tidak akan ada yang berani melupakan dirinya. Sudah mendapatkan banyak hadiah, Qin Yuan pun memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu. Sebagai tanda terima kasihnya, Qin Yuan bersedia untuk minum 3000 gelas bersama para tamunya. Di luar Villa Yunhai, tampak Chu Yanfei yang sudah tidak lagi kecil datang bersama 2 temannya yang bernama Li Shui dan Duan Wuqian. Chu Yanfei memberitahu kedua temannya bahwa dulunya Villa Yunhai adalah rumahnya.
Namun sekarang Pila Yunhai memiliki pemilik baru yakni Xin Yuan. Ternyata adalah pelaku yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Yang mana Xin Yuan itu telah melakukan pengkhianatan dengan cara bekerjasama dengan para musuh. Setelah itu, Chu Yunfei, Li Suyi, dan Duan Wuqian bersama-sama mulai berjalan menuju Villa Yunhai dan membawa sebuah peti. Tak berselang lama, terlihat sebuah peti mati besi hitam yang dibawa oleh mereka bertiga dilempar tepat ke arah Xin Yuan. Melihat peti mati besi hitam itu datang, Xin Yuan bergegas menahannya dan menggunakan jurus lapak singa api. 只怕有数千斤之重吧？居然敢来此闹事！ Tanpa rasa takut, Chu Yunfei, Li Suyi, dan Duan Wuqian kemudian langsung menunjukkan diri mereka di hadapan seluruh tamu. Sambil berjalan masuk, Chu Yunfei mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya yang bernama Chu Yunfei ingin merayakan ulang tahun Xin Yuan. Mendengar nama Chu Yunfei, beberapa tamu menjadi sangat terkejut karena mereka mengetahui identitas asli dari Chu Yunfei. Apalagi mereka semua juga telah mengetahui insiden 7 tahun yang lalu yang telah menimpa keluarga Chu, yang mana itu berkaitan dengan Xin Yuan dan menghilangnya Chu Yunfei. Demi mencari pembelaan, Xin Yuan memberitahu kepada semua orang bahwa Chu Yunfei yang sekarang muncul adalah palsu. Sebab Chu Yunfei yang asli sudah meninggal pada 7 tahun yang lalu. Untuk membuktikan bahwa dirinya adalah asli, Chu Yunfei pun menunjukkan sebuah plat identitasnya. Tak hanya itu saja, Chu Yunfei kemudian tanpa rasa ragu menunjukkan teknik Tan Xiangguan di hadapan semua orang. Alhasil muncullah sebuah tubuh dewa tepat di belakang tubuh Chu Yunfei. Tangshan Guanxi yang ditunjukkan oleh Chu Yunfei ada dao tertinggi yang bahkan sangat amat diinginkan oleh 5 sekte teratas. Melihat teknik itu, Xin Yuan menjadi sangat panik. Ia tak bisa mempercayai kalau teknik itu ternyata sempat diwariskan oleh Chu Tianxing kepada anaknya. Terlebih lagi, Xin Yuan ini sangat amat menginginkan teknik tersebut. Meskipun begitu, Xin Yuan tetap saja berusaha menipu semua orang dengan mengatakan bahwa yang sekarang di hadapan mereka hanyalah seorang penipu yang telah mencuri teknik rahasia Chu Tianxing. Lantas, Xin Yuan kemudian memanggil para penjaga pasukan sihir dan pasukan berpedang untuk mengepung Chu Yunfei dan teman-temannya. 秦渊要出手，青年是不是楚云飞已然？他居然不知道。莫急，楚云渊这明显是想杀人夺法，给我拿下这贼子！ Setelah itu, para pasukan sihir langsung menggunakan formasi rantai 9 kejahatan lembah Tianyin untuk menangkap Chu Yunfei. Menurut seorang tamu, formasi rantai 9 kejahatan lembah Tianyin sangatlah kuat. Bahkan seorang kultivator di ranah alam kesempurnaan Dewa Surgawi saja akan sangat kesulitan untuk bisa menahannya. Sayangnya, formasi rantai 9 kejahatan lembah Tianyin berhasil dihancurkan dengan mudah oleh Chu Yunfei, yang mana dia menggunakan jurus pembunuh Dewa Surgawi. Setelah itu, Chu Yunfei pun langsung memberikan serangan balasan dan memampatkan mata Dewa Taishan Guanxi miliknya, yang mengakibatkan sekelompok pasukan sihir itu binasa. Dan berhenti sampai di situ saja, pasukan berpedang pun mulai melakukan pergerakan dan bersama-sama menggunakan jurus 7 pembunuh pisau serigala surgawi. Menyadari hal demikian, Li Suyi pun bergegas melakukan serangan balasan dengan begitu cepat, yang membuat pasukan berpedang membeku dan juga hancur. Melihat gaya berpedang Li Suyi, para tamu di sana menjadi sangat takjub akan kecepatan pedangnya. Karena seluruh pasukannya sudah dibinasakan, Xin Yuan pun meminta para tamu untuk bergabung bersamanya menghadapi Chu Yunfei dan teman-temannya. Bahkan ia juga bersedia untuk berbagi sebuah keterampilan yang dimiliki oleh Chu Yunfei jika para tamu berhasil menghabisinya. Tanpa rasa ragu, para tamu dari yang tua sampai yang muda bersedia mengikuti perintah dari Xin Yuan. Lalu salah satu tetua pun mulai melakukan pergerakan dan menggunakan segel Fajra untuk menyerang Chu Yunfei. Alhasil, segel Fajra milik tetua itu dan mudahnya dihancurkan, hingga membuat dirinya terpental. Melihat jurus telapak tangan Fajra, salah seorang tamu muda menjadi sangat terkejut. Sebab jurus yang digunakan oleh Duan Wuqian ada tubuh Dewa Buddha kuno yang sangatlah tinggi. Setelah itu, seluruh tamu bersama-sama mengkolaborasikan kekuatannya dan serangannya untuk mematikan pergerakan Chu Yunfei. 和尚，这众生若不能度化，那么
Tak berdiam diri saja, Dua Wuchen pun bergegas memampatkan tubuh Dewa Budanya untuk menggunakan jurus 1000 tangan Buddha. Duan Wuchen pun bergegas memampatkan tubuh Dewa Buddha kunonya untuk menggunakan jurus 1000 tangan Buddha yang membuat seluruh serangan kolaborasi itu berhasil dipatahkan. Pada saat yang bersamaan, Chu Yunfei segera mengambil pedangnya. Dan ia pun langsung mengeluarkan teknik gaya surga untuk menyerang para tamu tua. Lalu Li Shuyi pun dengan sangat cepat melakukan sentuhan akhir dan menggunakan teknik pedang berkabut bayangan salju yang membuat para tamu muda mati kutu. Usut punya usut, Chu Yunfei, Li Shuyi, dan Dua Wuchen ternyata adalah seorang kultivator yang sudah berada di alam Yuandan. Sesudah menjatuhkan seluruh tamu yang berani melawan, Chu Yunfei pun mengatakan bahwa target selanjutnya adalah Xin Yuan. Bukannya takut gemetar, Xin Yuan malah dengan santai menyampaikan kalau ia tidak akan membiarkan Chu Yunfei dan teman-temannya untuk pergi dalam keadaan hidup. Sementara itu, para tamu yang terkena serangan dari Chu Yunfei, Li Shuyi, dan Dua Wuchen tiba-tiba saja menjadi sangat tak berdaya. Mereka merasakan kekuatannya sudah menghilang dan merasa otot-ototnya sudah menjadi lemah. Di waktu yang sama, Chu Yunfei, Li Shuyi, dan Dua Wuchen mendadak menjadi sangat terganggu karena ada sebuah gas beracun yang menyebar di seluruh ruangan. Usut punya usut, gas beracun itu ternyata adalah aroma beracun dari daun yang melembut. Xin Yuan menjelaskan aroma beracun itu terdapat pada sebuah dupa beracun yang ia buat dari pembakaran daun pelembut Qi. Jika aroma beracun itu dihirup oleh seorang praktisi, sekalipun itu adalah praktisi ranah alam Jiandan, maka dia akan kehilangan energinya dan akan menjadi seseorang yang rapuh. Tanpa rasa malu, Xin Yuan memberitahu di hadapan semua orang bahwa dulu Chu Tianxing bersama dan istrinya telah diracuni dengan racun yang sama sebelum kematiannya. Para tamu yang terkena racun itu menjadi sangat terkejut dan tak percaya kalau mereka akan dihianati oleh Xin Yuan. Ternyata Xin Yuan sengaja melakukan hal tersebut karena dia itu ingin mengambil keterampilan Taisan Guanxi dari Chu Yunfei sendirian tanpa membagi keterampilannya. Dan menurutnya siapapun yang mengetahui mengenai keterampilan itu pasti akan mati. Dengan penuh rasa percaya diri, Xin Yuan mengatakan bahwa kalau Chu Yunfei tak akan berhasil selamat dari racun daun pelembut Qi, walaupun dia itu telah mengembangkan kekuatan dari Taisan Guanxi. Lalu Xin Yuan menyuruh Chu Yunfei agar segera menyerahkan keterampilannya itu. Jika Chu Yunfei menyerahkannya, maka Xin Yuan bersedia membiarkannya untuk tetap hidup. Bukannya menuruti kemampuan Xin Yuan, Chu Yunfei dan sangat berani menolaknya. Akibatnya Xin Yuan pun merasa muak dan langsung melemparkan serangan kepada Chu Yunfei. Tak tinggal diam saja, Duan Wuchen pun langsung menggunakan teknik telapak tangan Fajra untuk mematahkan serangan Xin Yuan, hingga membuat Xin Yuan terpental. Xin Yuan menjadi sangat terkejut sebab Chu Yunfei dan teman-temannya rupanya sama sekali tidak terkena racun miliknya. Padahal Xin Yuan memang telah mempersiapkan racun daun pelembut Qi hanya untuk Chu Yunfei. Lantas, Li Shuyi pun memberitahu hanya sekedar racun dari pelembut Qi saja tidak akan mampu menumbangkan Chu Yunfei. Sebab Chu Yunfei adalah murid dari Raja Obat, yang mana kemampuan Chu Yunfei diyakini bisa menyembuhkan segala racun di Kekaisaran Tianwu. Setelah itu, Chu Yunfei dan kedua temannya segera mendekati Xin Yuan. Chu Yunfei pun kemudian menanyakan selain Xin Yuan, siapa yang telah menghabisi dan menyerang kedua orang tuanya. Mendengar pertanyaan itu, Xin Yuan justru mentertawakannya dan mengatakan bahwa sekuat apapun Chu Yunfei, yaitu tak akan memiliki kesempatan untuk membalaskan kematian dari ayah dan ibunya. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja muncullah sebuah serangan secara misterius yang mengarah kepada Chu Yunfei. Lantas, dengan sangat cepat, Li Shuyi langsung menahan serangan itu, dan Dua Wuchen pun bergegas membuat pelindung tubuh emas. Meskipun serangannya tak berhasil melukai Chu Yunfei, namun serangan itu sempat mengenai Xin Yuan, hingga membuatnya langsung lock out dari dunia. Di waktu yang sama, Li Shuyi bergegas melakukan pergerakan untuk mencari tahu siapa dalang di balik serangan misterius tersebut. Menurut Dua Wuchen, serangan-serangan barusan sengaja dilakukan dengan tujuan bukan untuk menghabisi Chu Yunfei, melainkan untuk membuka mulut dari Xin Yuan, dan cara langsung menghabisinya, agar dia itu tak membocorkan dalang di balik penyerangan Chu Tianxing dan juga istrinya. Selang beberapa saat, Li Shuyi pun datang. Ia melaporkan bahwa serangan barusan berasal dari 3 orang pria berbaju hitam. Untuk mengetahui siapa mereka, Li Shuyi pun telah menggunakan seekor kupu-kupu untuk membututi mereka. Meskipun begitu, Chu Yunfei memutuskan untuk tak terburu-buru mengejarnya.
dan alasan bahwa mengejarnya hanyalah tindakan yang sia-sia saja. Karena sekalipun ia berhasil menangkap ketiga pria itu, sudah dipastikan mereka pasti akan menghabisi diri sendiri sebelum diinterogasi. Chu Yunfei pun meminta agar kupu-kupu Lisuri terus membuntuti tiga pria itu sampai ke tempat persembunyian mereka. Hal itu dilakukan supaya Chu Yunfei bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah itu, Chu Yunfei memerintahkan kepada Li Shui untuk membiarkan para tamu Xin Yuan pergi dari Villa Yunhai. 这叫欲擒。身为尔，何愁那些人不？于太上官想法，他们这楚云飞当真厉害，居然。 Beberapa saat kemudian, para tamu pun pada akhirnya dapat kembali berdiri dan juga bangkit, sehingga mereka semua pun secara bersama-sama mengucapkan terima kasih banyak kepada Chu Yunfei, karena dia itu telah membiarkan mereka semua untuk tetap hidup. Lalu mereka semua pun bergegas pergi dari Villa Yunhai. Sesudah semua para tamu pergi, Dua Wuchen pun mengambil salah satu jarum yang menghabisi Xin Yuan dan memberitahu alasan Xin Yuan bisa tewas seketika karena jarum itu terdapat racun yang terbuat dari ular benang hitam dan buah ular hijau. Pada malam harinya, mereka bertiga pergi ke Gua Yuan Xiaoju yang merupakan tempat kejadian di mana kedua orang tua Chu Yunfei telah dihabisi. 演我神术，开始了。当年我父母就是在这里被。 Setibanya di sana, Chu Yunfei memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan matanya yang luar biasa dan niatan untuk melihat kembali kejadian di masa lalu saat orang tuanya diserang. Xin kemudian balik ke masa lalu. Di tempat yang sama, di sana terlihat kalau Chu Yunfei yang sedang tertidur didekati oleh dua orang tuanya. Lalu Chu Tianxing memberitahu istrinya bahwa dirinya mendapatkan sebuah undangan dari saudara Feng yang mengundangnya untuk menjelajahi istana ungu surgawi. Mendengar ucapan itu, istrinya pun menjadi sangat khawatir karena istana ungu surgawi sangatlah berbahaya. Istrinya bercerita bahwa dulu ia beserta 30 rekannya pernah memasuki tempat tersebut. Dan ketika mereka kembali, hanya 7 orang saja yang berhasil keluar hidup-hidup. Tak berselang lama datang seorang Xin Yuan yang masih menjadi pelayan. Ia tampak menyediakan sebuah teh ginseng kepada Chu Tianxing dan istrinya. Tapi sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.